Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil qiyamah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wal arda wada'aha lil anam fiha fakihatu wa nahlu dhatul akmam wal habbu dhul asfi war raihan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Al ayah. Amma ba'd. Faya ayyuhal musyahidun al kiram, alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini, izinkanlah saya akan memberikan satu kultum singkat. Dan pada kesempatan kali ini saya akan mengambil sebuah tema, yaitu bahagia itu mudah. Saya akan membacakan sebuah hadis. Hadis ini semoga bisa menggugah semangat kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga memberikan sebuah motivasi dan juga inspirasi untuk kita semuanya. Apalagi pada kondisi-kondisi seperti saat ini. Kondisi krisis ekonomi misalnya. Kondisi kita dalam keadaan ditimpa wabah misalnya. Kondisi masa pandemi seperti ini. Di mana biasanya manusia itu dalam kegalauan, barangkali rizkinya itu berkurang, ekonominya menurun, kemudian bisnisnya juga baru tidak karuan. Artinya bahwa kondisi keduniawian kita sedang mengalami ketidakstabilan. Ayyuhal musyahidun al-kiram, dalam hadis hasan yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man asbaha minkum aminan fi sirbihi, mu'afan fi jasadihi, wa indahu qutu yaumihi, faka'annama hizat lahu dunya bihadafiriha." Ayuhal musyahidun al-kiram, dalam hadis ini dimaksudkan man asbaha minkum aminan fi sirbihi, barang siapa di antara kalian itu mendapati kondisi paginya dalam keadaan aman lingkungannya, baik itu lingkungan keluarga kecilnya, anaknya, suami istrinya, kemudian lingkungan tetangganya aman, kemudian lingkungan sekitarnya yang lebih luas juga aman. Ya. Kadang barangkali di antara orang-orang itu ada yang ketika dia bangun tidur itu sudah dalam kondisi tidak aman. Barangkali tetangganya pagi-pagi hari sudah cerewet ya, sudah ceramah begitu. Atau barangkali jauh di sana ada saudara-saudara kita bangun tidur, nyawanya sudah terancam karena kondisi peperangan dan sebagainya. Kemudian yang kedua, mu'afan fi jasadihi, sehat jasadnya, fisiknya sehat. Kita bangun tidur berdoa, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilahin nusur. Jadi begitu kita bangun pagi, kondisi tubuh kita dalam keadaan sehat, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena barangkali saudara kita, teman kita ada yang di rumah itu dalam kondisi sakit, atau sakit di rumah sakit, atau mungkin juga ada yang meninggal. Kemudian ketiganya, wa indahu qutu yaumihi,
kemudian mempunyai makanan untuk dimakan di hari itu. Tapi barangkali di antara kita tidak hanya mempunyai makanan untuk dimakan di hari itu. Mungkin di antara kita sudah stop. Bahkan selama 1 minggu sudah ada makanan yang siap untuk dimakan. 1 bulan misalnya ya, kita mempunyai kulkas di rumah kita. Kita mempunyai lumbung padi barangkali. Dan mungkin juga dompet kita masih tebal, rekening kita juga masih gendut, dan seterusnya. Bahkan mungkin ada yang mempunyai tabungan yang tidak habis dimakan 7 turunan, dan seterusnya. Maka ketika hal tersebut dialami oleh seorang hamba, jadi yang pertama adalah kondisi bangun tidur dalam keadaan aman, kemudian kondisi bangun tidur dalam keadaan sehat, yang ketiga kondisi bangun tidur mempunyai makanan yang untuk dimakan di hari itu cukup. Faka'annama hizat lahu dunya bihadafiriha. Seakan-akan dunia beserta isinya itu sudah digelontorkan, sudah disokkan bahasa Jawanya, sudah diberikan seluruhnya. Itu adalah perumpamaan ketika seseorang itu di pagi hari dia dalam keadaan aman, keadaan sehat, dan keadaan mempunyai makanan untuk bisa dimakan di hari itu. Ayuhal musyahidun al-kiram, dan barangkali kondisi masa pandemi seperti sekarang ini tentunya mempengaruhi dari segala sisi kehidupan, terutamanya adalah perekonomian. Barangkali ekonomi kita sedang menurun. Di antara kita mungkin sebagai seorang pekerja tidak bisa bekerja dengan maksimal. Seorang bos ataupun seorang pimpinan perusahaan barangkali juga tidak bisa mendapatkan hasil yang lebih banyak. Dan barangkali insya Allah rezeki itu akan tetap ada. Adapun itu berkurang ataupun itu kurang banyak, barangkali itu hal yang tentunya bisa saja terjadi di antara kita, apalagi pada kondisi seperti ini. Tapi yang jelas dengan 3 nikmat tadi itu adalah merupakan nikmat pokok. Jadi ketika kita ditimpa musibah, tetapi kita masih mempunyai rumah sebagai tempat tinggal, sebagai sebuah keamanan di dalam kita melangsungkan kehidupan kita sehari-hari, kemudian kita masih diberikan kesehatan dan juga masih diberikan makanan, artinya kebutuhan primer kita masih terpenuhi. Meskipun kemudian kita tidak bisa berbuat banyak untuk memenuhi kebutuhan sekunder ataupun tersier. Dan yang jelas bahwa rezeki itu sudah ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana difirmankan dalam Quran surah Hud, "Wa ma min dabatin illa 'alallah rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustauda'a." Dengan sebuah maksud bahwa binatang melata sekalipun sudah dijamin oleh Allah rizkinya, dan Allah mengetahui di mana ia tinggal. Jadi ketika mungkin semut-semut tinggal di dalam lubang-lubang tanah, kemudian rayap yang tinggal dalam lubang-lubang kayu, dan seterusnya, semuanya itu sudah dijamin oleh Allah rizkinya. Apalagi kita sebagai manusia. Manusia mempunyai akal. Dengan akal manusia bisa terbang lebih tinggi daripada burung. Manusia bisa menyelam lebih dalam daripada ikan. Karena manusia tidak hanya sekedar jalan ya. Kalau binatang tadi melata, binatang itu ada yang melata, ada yang bisa jalan, lari cepat, dan seterusnya. Manusia pada dasarnya berjalan. Tetapi manusia ada yang bisa lari dan seterusnya dengan akalnya. Ayuhal musyahidun al-kiram, dan barangkali kita sebagai manusia, marilah kita menghibur diri. Insya Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala
akan senantiasa memberikan rezekinya kepada kita, meskipun pada kondisi seperti ini, dan juga meskipun ada sedikit berkurang. Akan tetapi kita sebagai makhluk yang dianugerahi akal, salah satunya adalah untuk kita bisa berkarya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, bahwa kita diciptakan oleh Allah sebaik-baik bentuk. Artinya kita dilebihkan dari segala makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayuhal musyahidun al-kiram, dan sebagai contoh kecil lagi, seekor burung yang paginya dalam kondisi perut kosong, keluarganya tidak mempunyai makanan, kemudian ia pergi mengepakkan sayapnya di pagi hari, kemudian pada siang ataupun sore hari kembali pulang untuk menemui anak-anaknya di dalam sangkar, sudah dalam keadaan perut yang kenyang, bahkan juga cukup makanan untuk diberikan kepada anak-anaknya tersebut. Ayuhal musyahidun al-kiram, dan perumpamaan hal tersebut diabadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Lau annakum tawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkuli la razaqakum kama yarzuqut thair taghdu himasan wa taruhu bitonan. Seandainya di antara kalian semua itu tawakal dengan sebenar-benarnya tawakal, maka sungguh Allah akan memberikan rezeki pada kalian. Diumpamakan seperti seekor burung yang pagi hari pergi dalam kondisi perut kosong, kemudian pulang dalam kondisi perut yang kenyang. Ayuhal musyahidun al-kiram, barangkali itu sedikit yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa memberikan inspirasi, motivasi, dan menggugah semangat kita semuanya. Jadi, saya sedikit ulangi lagi, ketika kita kondisi pagi hari kita masih diberikan aman, diberikan kesehatan, dan juga diberikan makanan yang cukup untuk dimakan di hari itu, maka sesungguhnya itu adalah kenikmatan yang sangat luar biasa. Sehingga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan seakan-akan telah ditumpahkan, telah digelontorkan seluruh isi dunia kepadanya. Ayuhal musyahidun al-kiram, barangkali demikian sedikit yang bisa saya sampaikan. Apabila ada sesuatu hal yang bermanfaat, silakan diambil. Dan apabila ada sesuatu yang salah dan yang kurang, itu dari kebodohan diri saya sendiri. Wa akhiru da'wana billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.